Bincang asik bareng Rajak. Halo sahabat Rajak, jumpa lagi dengan saya Marjin dalam podcast Bisikin Rajak, Bincang asik bareng Rajak. Di sini kita akan membahas seputar edukasi kesehatan dan juga layanan yang ada di Rajak Hospital Purwakarta. Sahabat Rajak bisa pantengin terus podcast ini dalam channel YouTube kami Rajak Hospital Purwakarta. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe juga. Tekan tombol loncengnya ya. Sahabat Raja, kali ini kita kedatangan seorang dokter spesialis bedah yang berpraktik di Rajak Hospital Purwakarta. Mau tahu siapa? Yuk kita langsung kepoin. Halo dokter. Halo dokter, apa kabar? Kabar baik, sehat. Oke, dokter, sebelum kita berbincang lebih dalam ya dok, mungkin dokter bisa memperkenalkan diri dulu dokter kepada sahabat Rajak semuanya. Silahkan dokter. Halo semua sahabat Rajak sekalian dimanapun berada, perkenalkan dengan saya Dr. Nicholas Christian Tinambunan, sapaan dipanggil Dr. Niko aja. Saya alumni dari Universitas Padjadjaran Bandung dan resmi bergabung di Rajak Hospital Purwakarta. Oke, dokter, kali ini kita akan berbicara seputar mengenal nyeri perut usus buntu. Ya, dok. Usus buntu kan sudah banyak sahabat Rajak juga pasti sudah mengenal luas usus buntu gitu kan, dan kasusnya juga banyak dan sering terjadi ya dok. Betul. Nah, sebelum jauh kita membahas mengenai ini dok, apa sih dok usus buntu itu dok? Oke. Jadi sahabat Rajak semua dimanapun berada, usus buntu itu sendiri sebenarnya bagian dari usus besar. Kalau dalam bahasa Latin sebutnya appendix vermicularis. Jadi memang letaknya paling ujung, makanya disebut usus buntu. Dulu usus buntu ini dianggap tidak memiliki fungsi atau disebut sebagai organ rudimenter. Jadi dia tidak begitu berfungsi. Belakangan penelitian membuktikan bahwa ada fungsi dari usus buntu itu sendiri sebagai daya tahan imun atau imunoglobulin ya. Jadi dia bisa mensekresikan imunoglobulin. Jadi itulah sebenarnya organ usus buntu yang kita kenal selama ini sebagai bagian dari usus besar. Oh, ternyata usus buntu inilah bagian dari usus besar. Dan sebenarnya sekarang ini berfungsi ada untuk sistem imun juga ya dok? Betul. Oke. Nah, kalau misalnya ada nggak sih dok gejala-gejala usus buntu ini apa aja dok? Baik, untuk gejala usus buntu ini sendiri, sahabat Rajak sekalian, awalnya itu kita harus menanyakan terlebih dahulu wawancara kepada pasien, yakni diawali dengan nyeri perut. Ada beberapa metode yang digunakan, yakni Alvarado score atau disebut dengan kita singkat dengan Mantrels. Dan Mantrels ini yang pertama itu nyeri perut awalnya dari ulu hati. Akhirnya ulu hati. Akhirnya baru pindah ke kanan bawah. Kemudian ada mual, ada muntah, ada nyeri perut kanan bawah, kemudian ada nyeri disebut dengan rebound tenderness, atau berikutnya disebut dengan peningkatan sel darah putih atau leukositosis dan pergeseran ke kiri dari skor dari limfosit biasanya ya. Jadi kita singkat dengan Mantrels. Inilah yang kita sebut sebagai pedoman pemeriksaan dan anamnesa singkat ke pasien. Jadi kita patokannya itu sebenarnya itu sebagai pemeriksaan awal untuk membedakannya dengan nyeri perut yang lain. Ya. Dok, kalau usus buntu itu bisa meradang ya? Itu kenapa dok? Meradang itu berarti ada proses yang terjadi, termasuk juga proses yang kita sebut respon imun. Usus buntu yang meradang ini tentunya ada beberapa penyebab. Yang pertama, terbanyak itu seperti kekurangan serat.
sehingga banyak ditemukan sewaktu operasi yaitu feses atau kotoran yang mengeras. Jadi hati-hati kepada anak-anak ataupun usia berapa aja yang memang konsumsi seratnya berkurang. Oke, yang kedua tentunya infeksi dari cacing. Atau kita sebut dengan askaris. Yang ketiga parasit. Parasit ini bisa E. coli, salmonella, kuman jenis Shigella. Yang keempat tumor. Tumor itu sendiri bisa membuat radang usus buntu, apalagi tumornya itu sendiri persis mengenai dari usus buntu itu sendiri. Jadi jangan salah kalau usus buntu itu sendiri pun selain meradang bisa terjadi tumor. Tumor di sini kayak benjolan gitu atau gimana, Dok? Beda lagi? Kalau dia ukurannya cukup besar, mungkin dia bisa terabah, tapi mungkin dia tidak selamanya besar. Ya, tapi sama-sama bisa membuat suatu radang usus buntu. Dan terus tadi dokter juga bicara bahwa kurang serat, berarti proses konsumsi makanan juga berpengaruh ya, Dok? Sangat berpengaruh. Oleh sebab itu pada kasus-kasus anak kecil ya, atau kita sebut kasus pediatrik, sangat banyak ditimbulkan oleh kasus kekurangan serat. Karena memang kebanyakan kan anak kecil nggak mau makan sayur, nggak mau makan buah gitu kali ya, Dok? Betul sekali. Oke, baik. Dokter, selanjutnya bagaimana cara dokter mendiagnosis usus buntu itu sendiri, Dok? Sebagai seorang dokter, tentunya kita mendiagnosa suatu penyakit itu dari atas ke bawah ya. Tadi sudah saya jelaskan di awal mungkin melalui wawancara. Dan pemeriksaan fisik. Untuk mendiagnosa itu sendiri kita mungkin butuh tambahan pemeriksaan penunjang. Seperti USG. USG ini cepat, kemudian mudah dilakukan dan bisa di mana aja. Dan fasilitasnya cukup banyak ya. Pemeriksaan yang lebih canggih dan dianggap sebagai gold standard atau pemeriksaan baku emas, bahwa suatu usus buntu itu boleh dikatakan memang fix usus buntu, misalnya dengan pemeriksaan CT scan abdomen. Mungkin jadi lebih terlihat mungkin lebih rinci, lebih detail. Kendalanya mungkin tidak semua rumah sakit ada dan harganya juga lumayan. Betul. Tapi di Rajak Hospital Purwakarta sudah tersedia CT scan, tersedia USG, jadi sahabat Rajak tidak usah khawatir. Betul sekali. Iya ya, Dok ya. Baik, jadi kalau misalnya sahabat Rajak sudah ada gejala yang tadi dokter sebutkan, bisa langsung ke Rajak Hospital Purwakarta. Betul. Ya. Kenapa usus buntu ini kalau misalnya tidak ditangani dengan baik itu bisa berbahaya? Kalau misalnya tidak dilakukan pembedahan, bisa sembuh nggak, Dok? Profesional, sehat bersama Rajak, Rajak untuk semua. Rajak Hospital Purwakarta, dekat di hati, layanan prima, selalu peduli dengan senyum dan tulus hati. Untuk sehat kita semua di sini di Rajak Hospital.